Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam program Everyday Life Bible. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat-sangat up to date dan selalu dekat dengan keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana dengan persembahan persepuluhan. Kita tahu bahwa isu ini adalah isu yang seringkali naik turun ya, dan banyak orang mungkin mempertanyakannya. Dan hari ini kita akan mendapatkan sebuah kebenaran, pencerahan ya dari sisi praktis bagaimana seorang pengusaha khususnya memberikan atau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Prinsip-prinsip apa yang bisa kita pelajari sebagai dasar kebenarannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama dengan saya, kali ini kita sudah kehadiran dua orang pengusaha tentunya ya kan, dan juga sahabat kita sendiri, suami istri ya, Bapak Rizal Simanjuntak ya, dan Ibu Sweta. Dan kita akan mendengarkan kesaksian kehidupan beliau berdua ini dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan bagaimana kesepakatan yang diambil oleh suami istri di dalam mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan prinsip-prinsip rohani apa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil di dalam praktek melaksanakannya. Ya, selamat pagi Pak Rizal, halo Sweta, Pak, apa kabar? Shalom, Pak. Baik semuanya? Sehat Pak. Puji Tuhan ya. Nah, Pak Rizal bisa cerita nih ya, mungkin supaya yang belum kenal bisa lebih kenal sedikit ya lah. Pekerjaannya apa, lalu dalam bidang apa usahanya ya kan, lalu kemudian sudah berapa lama? Ya, sebetulnya hari ini kami menjalankan sebuah bisnis keluarga sebetulnya, dan mungkin sudah Bu Sweta ini sejak 1998 sampai hari ini. Oh, udah lama ya? Ya, kebetulan usaha kami ini kalau industrinya namanya travel retail gitu. Travel retail itu adalah toko yang kami operasikan biasanya di tempat transportasi publik berada ya, mungkin seperti seperti bandara, kemudian stasiun kereta, semacam seperti itu Pak. Jadi kafe-kafe gitu Pak ya, yang ada di bandara atau mungkin di stasiun atau di mana begitu ya, tempat ya, publik begitu ya? Betul. Oh oke. Sudah berarti tahun 98 sampai sekarang sudah cukup lama ya? Lumayan Pak. Nah, tapi tepatnya sebetulnya sejak Sweta bahkan belum lulus kuliah dia sudah menjalankan bisnis keluarga itu ya. Sampai hari ini sudah ada berapa stand atau ada berapa site yang sudah dikelola ini? Lumayan Pak. Lumayan banyak maksudnya ya. Ya, Pak. Ya, jadi saya kerja dengan jadi saya kerja di perusahaan ini, kita sudah mengelola sekitar hampir kurang lebih ada 70 store Indonesia sejak dari 98 itu. Betul ya Pak Rizal ya? Iya. Lumayan ya, jadi sudah cukup besar ya. Ya puji Tuhan. Ya. Nah, Pak Rizal dan Bu Sweta, dari perjalanan kerjaan selama ini ya kita nggak ngomong pelayanan dulu lah ya, pekerjaan juga adalah pelayanan kita sih ya kan. Jadi dalam bidang pekerjaan ini dan usaha yang dijalankan bersama-sama, pasti ya pernah mengalami pasang naik ya, turun naiknya situasi perekonomian, bisnis ya, perdagangan semacam itu. Boleh cerita nggak kira-kira tahun berapa atau dalam situasi apa yang mungkin pernah yang paling berat dialami itu ya, pasang surutnya dalam usaha itu? Bu Sweta. Kalau selama kita berusaha gitu, saya dan saya bilang itu bos saya, jadi kita sudah kerja sama memang sudah agak lama banget itu, dan kita sudah seperti keluarga sendiri. Yang paling berat itu sebenarnya pas waktu zaman COVID itu Pak. Jadi pas waktu COVID itu, 2 tahun ini ya? 2 iya tahun itu yang terberat sih sebenarnya. Jadi pada waktu itu adalah saat dimana saya tuh sempat ngomong sama rekan saya itu, bos saya itu, saya bilang gini, nih kita keuangan tinggal 3 bulan aja. Kalau keadaannya tetap seperti ini terus, kita nggak bisa jalan. Waktu itu sebelum akhir pandemi itu, sebelum akhir pandemi. Jadi karena
kami itu tidak ingin memberhentikan mem-PHK karyawan. Jadi semua anak-anak itu tetap kerja, tapi kita gilir dan bos saya tuh selalu gini, kasih makan buat mereka, kasih makan meskipun kita nggak bisa gaji tapi kasih makan. Jadi kita tuh ngasih sembako, kita ngasih semua yang mereka perlukan, kalau ada yang sakit diobati. Nah saya tuh bilang kalau kayak gini terus kita 3 bulan itu kita sudah nggak bisa gerak, sudah habis, bisa bangkrut. Nah setelah saya bilang gitu, tapi keputusan perusahaan tetap kasih makan mereka, tetap mereka dihidupi. Nah setelah itu tiba-tiba pandemi berakhir. Dan usaha itu dipulihkan itu seperti ya membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba aja ya langsung naik lagi dengan secara luar biasa, bahkan dalam waktu yang singkat tuh dikembalikan Tuhan luar biasa. Nah ini menarik ini. Tentu kita tahu ya, COVID itu kan kemarin 2 tahun, ya 2 lebih tahun, mungkin Pak Tony, hampir 3 tahun. Iya. Nah, di dalam 2 tahun ini kan tadi dibilang ya bahwa 3 bulan aja ini sudah angkat tangan ini ya, pasti sudah harus ada PHK dan sebagainya. Tapi bagaimana nih, ada kiat-kiat apa? Mengalami apa dalam 3 tahun, 2-3 tahun selama COVID ini, kok bisa akhirnya survive tanpa pengurangan, bahkan tadi kan memanusiakan karyawan tadi ya, sampai mereka mungkin juga tidak ada yang keluar juga ya. Apa yang terjadi selama 2-3 tahun ini? Mungkin ini bisa tips yang bagus ini buat teman-teman, inspirasi bagi yang mendengarkan ini. Apa yang dilakukan selama 2-3 tahun ini sampai kemudian bisa Tuhan pulihkan, survive tadi ya, bukan cuma survive tapi sekarang thriving lagi ya. Apa yang kiat-kiatnya apa nih Pak Rizal, Bu Sweta, kalau boleh disampaikan? Iya, kalau di dalam bisnis, jadi pada waktu kita itu masa paceklik, kita tuh nggak pernah berhenti untuk tetap berkarya, tetap bekerja, meskipun pertumbuhannya sedikit, tapi kita tetap mempersiapkan keadaan seolah-olah besok itu pandemi selesai. Jadi kita tetap maju meskipun setapak demi setapak, kita persiapkan semuanya. Jadi kalau ada tempat yang ditawarkan pada kita pada zaman pandemi, meskipun itu seperti tidak menghasilkan, tapi kita tetap kalau bisa kita ambil. Jadi kita tetap jalan step by step gitu, mempersiapkan seolah-olah besok sudah selesai pandeminya. Dan pada saat itu memang kelihatannya mustahil, kelihatannya nggak ada harapan, tetapi ternyata apa yang dilakukan itu membuahkan hasil. Selain juga karena rekan kerja saya ini adalah anak Tuhan juga, jadi dia juga yang seperti Pak Antoni tadi bilang, memanusiakan karyawan. Jadi tidak pernah di dalam hatinya itu untuk selesai dengan mereka tuh tidak ada. Jadi kalau perusahaan ini bisa maju, ya maju bersama mereka. Kalau sekarang lagi susah, kita pun ikut susah sama mereka. Seperti itu Pak. Iya, luar biasa ya. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu ya Pak Rizal ya, ada naik turun begitu ya. Nah, apakah di dalam masa-masa sedemikian itu Pak Rizal dan Bu Sweta juga ya sebagai seorang pekerja dan juga pengusaha tetap berkomitmen di dalam mengembalikan persembahan persepuluhan contohnya ya kepada Tuhan dalam situasi yang semacam itu? Ya kalau bagi saya secara pribadi Pak Antoni ya, bahwa bagi saya dulu ya saya berjemaat di Mawar Siaran ini sejak mahasiswa Pak, sejak mungkin 28 tahun yang lalu. Dari sejak nggak punya duit sampai banyak duit sekarang. Enggak, lumayan lah Pak, cukup lah Pak. Tapi paling tidak saya belajar bahwa ya ketika saya ada di gereja ini tuh saya mendisiplin diri saya. Jadi perpuluhan itu sejak saya mahasiswa, meskipun belum punya duit pun saya juga mendisiplin diri saya bahwa perpuluhan itu sesuatu hal yang bisa mendisiplin saya. Jadi membangkitkan spirit atau kedisiplinan rohani bagi saya secara pribadi. Ya meskipun belum punya duit, tapi ada kedisiplinan gitu Pak untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Iya. Jadi ini menarik ini. Jadi itu berkaitan dengan disiplin tadi ya, disiplin rohani ya, disiplin pribadi ya untuk kita mengembalikan itu. Nah, sekarang kalau dari sudut pandang Pak Rizal, Bu Sweta sebagai seorang pengusaha, juga seorang anak Tuhan yang melayani, yang mengerti kebenaran, ya kan? Bagaimana sih sebetulnya kita ini menyikapi ya secara praktis begitu ya tentang makna dari persembahan persepuluhan. Kan kita tahu hari ini tuh ada orang yang mendrag itu ke arah ekstrem kiri atau ekstrem kanan, gitu kan ya. Nggak perlu, nggak usah sama sekali. Atau mungkin yang
diwajibkan, ditekankan bagaimana Ya. sehingga kemudian jatuh ke dalam teologi kemakmuran contohnya Ya. seperti itu. Nah ini menurut Pak Rizal bagaimana ini? Bagaimana melihat hal ini? Kalau bagi saya secara pribadi, Pak Antoni juga kembali bahwa kita harus menyadari bahwa konsep perpuluhan ini dilahirkan pada waktu zaman Musa, di mana orang Israel itu adalah orang yang sebelumnya adalah bangsa budak, Ya. tidak beradab, tapi dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu tentu Allah mendisiplin bangsa Israel itu dengan memberikan konsep perpuluhan supaya mereka juga harus diajar, didisiplin kembali ya dalam arti disiplin. Ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita akan menemukan kebenaran bahwa sebetulnya ketika pengorbanan Yesus itu kita terima, sebetulnya kita kehilangan hidup kita sebetulnya karena milik seluruh 100% hidup kita adalah milik Yesus. Gitu. Ya. Nah, ada sebuah prinsip yang luar biasa yang disampaikan oleh Injil ya dan kitab-kitab rasul-rasul itu bahwa barang siapa diberi banyak dituntut banyak. Barang siapa diberi sedikit ya tentu tidak dituntut seperti yang diberi banyak. Jadi kalau menurut saya dalam perjanjian baru ada sebuah kedewasaan yang sebetulnya Tuhan ingin taruh dalam diri setiap kita bahwa ya kita harus dewasa, juga dewasa dalam memberi tentunya. Tidak terikat seperti ekstrim yang Pak Antoni sampaikan, tapi kita harus punya kedekatan dengan Tuhan, kedewasaan. Ketika kita bicara tentang pekerjaan Tuhan, ada sesuatu yang harus kita pikul sebagai bagian dari bagian komunitas itu atau gereja itu yang harus kita mengerti begitu sih Pak. Jadi pemahaman yang dipentingkan di sini ya, pemahaman tentang kebenaran tentang makna persepuluhan itu sendiri, lalu kemudian pemahaman itu akan melahirkan sebuah hati ya tentu ya, lalu kemudian akan berakibat kepada prakteknya di dalam kehidupannya. Kita jangan sampai terjebak ketika ada banyak orang yang terjebak sih menurut saya nih Pak ya. Ada banyak orang terjebak ketika dia sudah memberikan 1/10-nya, dia ngomong 90%-nya punya saya dong. Iya. Terserah saya mau ngapa-ngapain. Banyak begitu. Nah itu jangan sampai kita terjebak ke situ, karena selain 1/10 kita juga harus memperhatikan ada pekerjaan Tuhan yang juga harus kita pikul. Mungkin ada keluarga besar yang harus kita topang, ada ponaan-ponaan yang mungkin nggak bisa sekolah yang harus kita topang juga. Itu kan kita harus membuka mata dan punya hati lah, dewasa untuk melihat hal itu sih Pak. Iya. Kadang saya menemukan juga fenomena seperti itu ya. Jadi seolah-olah kita tuh seperti tidak punya rasa aman dengan Tuhan. Ya kan? Aku sudah kasih 10 loh ya. Yang 90 ini punya aku. Kita genggam erat-erat begitu ya. Sehingga ini Tuhan tidak boleh campur tangan lagi dengan ini. Ya, tidak punya rasa aman begitu ya. Padahal dari tadi yang Pak Rizal katakan bahwa sebetulnya konsepnya itu semuanya itu sudah milik Tuhan dan diberikan kepada kita. Jadi semua ini ya milik Tuhan begitu loh. Betul. Begitu ya sebetulnya. Nah, kalau kita perhatikan nih Pak Rizal ya, biasanya nih ya ayat yang sering kali disitir dia tentang persepuluhan ini kan di kitab Maleakhi, ya kan? Maleakhi pasal 3. Saya bacakan sebentar ya. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6 ya, di judul perikopnya itu kan mempersembahkan persepuluhan. Ya. Jadi dikatakan di sini seperti ini, ya kan? Bagaimana ayat yang ke-8 ya, bagaimana mungkin manusia menipu Allah? Nyatanya kamu menipu aku, tetapi kamu berkata bagaimana kami menipu engkau dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku, hai kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Katanya. Nah, ini kan seringkali ayat ini diambil, kemudian diajarkan, dan kemudian ditekankan dengan absolut mutlak, tanpa sebuah pemahaman yang lebih whole ya, yang lebih luas, lebih komprehensif, lebih holistik begitu ya, mengenai makna ya filosofis, makna alkitabiahnya, biblikalnya, lalu kemudian yang berkaitan dengan prakteknya. Nah, ini menurut Pak Rizal bagaimana sebetulnya cara pandang kita tentang kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-8 dan seterusnya tadi? Maaf, saya agak sedikit teologis ya Pak Antoni ya. Kalau kita melihat kitab Maleakhi ini, kita harus melihat konteks ya secara keseluruhan. Kita melihat bahwa di dalam kitab Maleakhi ini, kita melihat bagaimana bangsa Israel itu menyepelekan persembahan kepada Tuhan. Iya. Mereka memberikan persembahan yang cacat kepada Tuhan, dan Tuhan murka dengan hal itu. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang konteks Maleakhi pasal 3 itu, kita harus melihat bahwa itu dalam bentuk past tense, Pak. Artinya Tuhan sedang mengingatkan pada orang Israel, lihat dulu kamu ketika engkau memberikan perpuluhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, aku memberkati engkau gitu. Tapi ketika engkau
mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, sesuatu yang cacat, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan marah. Itu yang sebetulnya sedang kita lihat dalam konteks kitab Maleakhi. Kita ini kalau melihat dalam teks asli dan keseluruhan konteks, kita akan melihat Tuhan ini marah-marah di dalam kitab Maleakhi sebetulnya. Bukan dalam konteks kamu memberi, kamu tak berkati, enggak. Tapi dalam konteks ketika kamu dulu memberikan persembahan persepuluhan dalam banyak tanda ketaatan. serunya soalnya. Betul, dalam tanda serunya itu Tuhan marah sekali karena hati mereka yang bengkok sebetulnya, bangsa Israel yang bengkok. Jadi saya setuju kalau jangan sampai kita mengutip kitab Maleakhi ini serta-merta tanpa melepaskan konteksnya, gitu ya, tanpa memperhatikan konteksnya. Jadi Tuhan sedang mengingatkan, ayo kembali kepada ketaatan. Itu yang sebenarnya ditekankan dalam kitab Maleakhi ini, Pak Noni. Iya. Maka dari itu akibat dari penyitiran dari ayat ini kan banyak eksesnya, begitu ya. Banyak eksesnya, kemudian masuk ke dalam hal-hal yang penyalahgunaan ya di dalam keuangan dan sebagainya. Nah, berarti betul-betul yang ditekankan oleh Tuhan itu adalah tentang memahami hati Tuhan. Betul. Ya kan, itu yang pertama. Lalu kemudian kalau kita memahami hati Tuhan, kita pasti juga akan punya hatinya. Betul. Kalau kita punya hatinya, maka ketaatan itu akan lebih mudah. Betul. Ya kan, ketaatan akan lebih mudah. Sekalipun sebagai manusia, tentu setiap orang pasti punya perhitungan lah, pastilah ya. Betul. Waktu kita belajar memberi itu kan tidak mudah kadang. Betul. Kalau kita sih dalam kondisi berlimpah mungkin gampang-gampang aja, tapi justru dalam kondisi mungkin kita sedang berkekurangan, ya kan, dan justru waktu itu kita belajar ya untuk memberi, itu kan sesuatu yang menyayat kedagingan tuh Pak. Betul. Itu ya. Nah, memang situasi-situasi seperti itu pasti dihadapi oleh setiap kita mungkin ya. Tapi, saya mohon maaf Pak Antoni, saya motong. Saya tuh pernah bekerja dengan gaji hanya 150.000 Pak Antoni ketika mungkin belum lulus kuliah. Itu pun saya punya keberanian untuk memberi. Padahal miskin saya itu kan dengan gaji seperti itu. Tapi ya kembali lagi ini tentang kedewasaan dan kerinduan untuk ya taat dan dengar dengan Tuhan. Sebetulnya itu saja sebetulnya prinsipnya. Iya, kembali kepada itu tadi ya, hati, kembali pemahaman, kembali kepada ketaatan begitu ya. Nah, di dalam perjalanan bekerja, berusaha selama ini, apakah di dalam perjalanan selama ini ada tantangan-tantangan tertentu enggak di dalam konteks mengembalikan persepuluhan ini? Contoh ya tadi tuh, ya kan, kalau sedang kondisi bisnis lagi baik, ya oke lah. Dalam kondisi yang sedang terpuruk, bagaimana mengelolanya? Tentunya ini pasti suami istri nih ya, harus kan sering tiktokan gitu ya, sering pasti berkomunikasi. Terutama tadi dalam masa 2 tahun tadi, masa-masa berat selama COVID. Bagaimana mengatur dalam konteks persembahan persepuluhan ini? Kesepakatan apa yang dibangun, yang dibicarakan? Kalau boleh di-share ini supaya jadi berkat buat kita semuanya ya untuk dalam konteks persepuluhan. Jadi pada waktu kita ada masa paceklik yang di pandemi itu, penghasilan kita pasti berkurang, Tapi untuk persembahan kita nggak pernah ragukan untuk persembahan. Jadi berapapun yang kita dapat, persepuluhan pasti kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan sisanya gitu kan? Untuk memenuhi kebutuhan yang bulanan yang biasanya kita keluarkan. Nah, saya sama Pak Rizal ini sepakat itu kita menurunkan standar hidup, Pak. Jadi karena kita masa lagi susah gitu, jadi kita yang biasanya makan di luar gitu ya atau apa kayak gitu yang sering kali. Saya catat dulu ini ya. Menurunkan standar hidup tadi ya. Oh iya dong. Soalnya ada rumus fisika katanya kan. Apa? Itu kan tekanan berbanding lurus dengan gaya kan. Jadi gayanya ditambah besar, tekanan juga masih besar katanya kan begitu. Itu rumus fisika katanya begitu Pak ya. Ya itu. Jadi kebanyakan gaya bahaya Pak Antoni itu. Jadi kita sepakat seperti itu. Jadi untuk hidup ya secukupnya yang bisa untuk kita hidup, nggak perlu pakai yang aneh-aneh. Ya udah, ya sepasnya. Jadi kalau semuanya dulu makannya daging terus atau apa ya sekarang botok, tempe, tahu, it's okay gitu. Jadi kalau semuanya masih bisa makan, masih bisa hidup sehat, kuat ya, nggak masalah. Dan ya sudah kita jalani dengan happy, ya sudah sampai saat ini. Iya. Jadi gitu. Gaya hidup tuh
tidak sama dengan hidup gaya kan. Kira-kira begitu ya. Ya kebanyakan orang tidak bisa bedakan itu. Ini kan tips-tips yang berharga ya dalam situasi-situasi di mana kita sedang dalam keadaan lowland begitu ya. Kita harus bisa mengatur dan tidak boleh gengsi, ya kan? Tidak betul. boleh. Betul. Kadang-kala kan begitu. Kadang-kala kalau kita sudah punya circle dan circle kita kebiasaan contoh ya, contoh aja misal kebiasaan ngafe terus ya. Mungkin frekuensi harus ditekan ya, Betul. tidak sesering dulu. Oh mungkin iya. ya kan? Atau kita bawa saset lah Pak Antoni kalau diajak ngafe. Ya boleh kalau nggak diusir sama yang punya ya, begitu ya kira-kira. Ya. Oke. Ada tips lainnya kira-kira Pak Rizal atau Ibu? Ya sering kali yang terjadi seperti ini sih Pak Antoni. Kadang ya saya ini kan pernah dari fase mahasiswa sampai bekerja dan sampai kami ada di titik kami hari ini. Bagi kami secara pribadi itu adalah ya kita harus betul-betul bijaksana dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan bahwa misalnya banyak orang tidak menduga misalnya COVID itu akan terjadi, tapi kita harus menyadari dalam hidup ini nggak pernah ada konsep seperti itu bahwa pasti akan ada satu masa di mana kita pasti akan mengalami masalah dan mungkin juga kerugian kalau kita berusaha, tapi karena itu kita harus bijaksana dalam mengelolanya itu. Bagaimana kita harus menyiapkan dana misalnya untuk masa paceklik, kita harus menyiapkan dana misalnya kalau kita bekerja kita juga harus mempersiapkan dana untuk pensiun dan sebagainya, dana untuk misalnya asuransi kesehatan dan sebagainya, itu kan harus kita pertimbangkan Pak. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan gaya hidup yang akhirnya nanti ujungnya akan membuat kita malah tidak beruntung lah. Iya. Gitu ya. Iya betul, itu memang hikmat itu sangat diperlukan. Betul, ya. setuju. Karena tadi itu kebanyakan orang karena sudah gengsi, ya kan ngikutin gengsi, ya kan tadi hidup gaya tadi akhirnya terbawa oleh arus dari circle kehidupannya begitu ya. Nah, kalau kita sambungkan ini kepada konteks persepuluhan persembahan tadi ya, Pak Rizal ya, apa yang harus kita lakukan sebetulnya di dalam situasi-situasi tertentu di mana kita tahu bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan hati kita, ya kan? Terus juga di dalam sisi kita mengembalikan persepuluhan, karena kita tahu ya persepuluhan itu bukan untuk apa-apa, semua dipakai untuk pekerjaan Tuhan tentunya ya, untuk penggembalaan, pelayanan, ya kan, penginjilan, semua kebutuhan yang ada. Dan Alkitab juga katakan di rumah perbendaharaan kan ya, untuk mencukupkan semuanya. Betul. Ya, orang-orang juga yang kaum Lewi kalau pada zaman perjanjian lama ya, yang bekerja di sana supaya mereka tidak perlu bingung dalam mengurusi kehidupan mereka. Tapi ada satu waktu dari banyak pertanyaan yang sampai kepada kami adalah di bulan itu contohnya ya, aku sedang kena musibah nih, ya kan, sedang kena musibah, entah orang tua sedang sakit atau istri sedang akan melahirkan atau apa. Ya kalau itu sih bukan musibah, itu kan sudah di-planning sebetulnya ya kan. Tapi ada situasi yang sangat-sangat urgent, mendadak begitu. Dan kalau dihitung-hitung nih, ya kan semuanya kalau dihitung-hitung ya kan tidak akan cukup, tidak akan bisa. Nah dalam situasi seperti itu bagaimana? Hikmat apa yang harus kita ambil? Apakah kita tetap harus mengembalikan persepuluhan atau nanti dulu deh, aku pakai dulu untuk untuk membayar ini dan itu yang adalah urgent ini yang datang secara tiba-tiba, situasi yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Pernahkah mengalami situasi semacam itu? Lalu tindakan apa yang diambil oleh Pak Rizal dan Bu Sweta dalam menghadapi situasi yang pelik semacam itu? Yang sulit-sulit diserahkan istri. Yang gampang-gampang saya aja Pak. Adam itu melemparkan ke Hawa, selalu begitu ya. Jadi saya ada pengalaman Pak. Jadi ini memang bukan nggak bisa jadi patokan untuk semua orang. Tapi ini pengalaman pribadi kami. Jadi ada satu masa itu di mana kami itu harus pindah ke rumah orang tua. Nah di masa itu Pak Rizal pada waktu itu tuh selesai kontrak dengan pekerjaan yang lama. Jadi masih belum bekerja. Nah kemudian pendapatan saya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan 1 bulan. Terus habis gitu setelah dihitung per bulan pasti nomor 1. Per bulan pasti saya kembalikan dulu nomor 1. Terus yang lainnya itu sudah. Nah terakhir kurang uang pada waktu itu sekitar 20 tahun yang lalu mungkin ya. Itu sekitar 1.250.000.
Itu sudah besar ya, 20 tahun yang lalu itu ya, sangat besar itu Nah itu nilainya terus Tuhan ini saya kurang uang kayak gitu. Saya kurang uang, saya butuh untuk memenuhi ini. Terus habis gitu saya nggak tahu gimana caranya, akhirnya saya berdoa, terus saya menyembah Tuhan dan nggak tahu caranya kayak gimana. Nah setelah memuji Tuhan, terus pakai nangis-nangis gitu, akhirnya saya ketiduran siang itu. Terus tiba-tiba saya tuh dibangunkan sama pembantu, kemudian bilang kalau ibu dicari sama tamu kayak gitu. Saya tuh nggak tahu tamunya itu dari mana, karena ini saya lagi masa transisi di rumah orang tua yang harusnya saya di rumah yang lama. Nah terus begitu 2 orang ibu ini tiba-tiba datang dan saya cuma iya ada perlu apa? Nah ibu ini bilang, Sweta ya? Iya. Jualan boneka, saya dulu jualan boneka country doll. Jualan boneka ya? Saya kaget gitu, karena harusnya memang tidak di rumah ibu saya di rumah yang lama. Jadi ceritanya 2 orang ibu ini datang ke salah satu teman pengusaha saya. Teman pengusaha itu bilang kalau saya ada di rumah ibu saya dan jualan boneka country doll itu. Singkat cerita 2 ibu ini akhirnya lihat produk saya dan mereka membeli, habisnya 1.450.000. Oh. Tuh saya tahu itu Tuhan. Bahkan lebih ya dari kebutuhan. Dikasih kelebihan. Nah itu saya benar-benar saya tuh itu pertolongan Tuhan dan itu pengalaman yang saya dapat dan tidak akan pernah saya lupakan bahwa Tuhan itu memenuhi segala keperluan kita ketika kita percaya padanya. Apapun itu, seperti itu. Dan ketika kalau saat-saat ini, kalau saya ada masalah, ada kekurangan atau apapun juga, Tuhan itu memenuhi. Tidak pernah nggak dipenuhi, selalu dengan caranya. Itu sih Pak Antoni, ini prinsip pengalaman. yang luar biasa ya, karena ini lahir dari pengalaman secara pribadi ya, bagaimana Tuhan itu selalu setia ya di dalam sisi-sisi kebutuhan kita. Ya, kebutuhan bukan kebutuhan keinginan. Kadang-kadang banyak orang kan tidak bisa bedakan kan, mana keinginan mana kebutuhan gitu kan. Yang keinginan dianggap kebutuhan. Ini kan memang agak susah membedakan itu ya. Kadang sebetulnya sudah jelas, tapi kita sendiri yang membuat lebih susah kadang kan begitu. Iya, puji Tuhan, itu sebuah pengalaman yang indah ya untuk dialami, dan dari sana saya rasa dari kejadian-kejadian semacam itu kita bisa belajar ya tentang prinsip-prinsip Alkitab yang ditarik ke dalam praksis kehidupan. Betul. Begitu. Nah, persepuluhan itu kan katanya itu kan bentuk pajak sebetulnya ya. Dalam dulu zaman perjanjian lama aja. Memang begitu dalam perjanjian lama. Nah, sekarang bagaimana? Ketika kita mengaplikasikan itu di dalam zaman sekarang kita hidup ya, dalam zaman perjanjian baru ini, motifnya apa? Apakah kalau kan tidak mungkin lagi kita zaman dulu ya kan sebagai pajak dan sebagainya. Dan motifnya kira-kira dari Pak Rizal, sudut pandang Pak Rizal bagaimana motif di dalam persepuluhan? Saya pikir kita sekarang di umat perjanjian baru ya Pak Antoni, kita harus menyadari bahwa ya kita tentu dipenuhi Roh Kudus sebagai orang percaya. Tentu kita harus dengar-dengaran dengan Tuhan, harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya ketika kita bicara tentang pengelolaan keuangan, sebetulnya suka atau tidak suka, kita harus melibatkan Tuhan. Artinya kita harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita harus membuka hati dan membuka telinga rohani kita untuk kita harus mengerti Tuhan maunya apa dengan uang yang dipercayakan kepada kita. Karena saya percaya setiap uang, setiap rupiah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu milik Tuhan, kan udah pasti itu. Dalam konsep perjanjian baru kan 100% milik Tuhan. Makanya itu kita harus sungguh-sungguh bergumul kepada Tuhan, kepada siapa, berapa alokasinya harus kita betul-betul perkarakan gitu kepada Tuhan. Misalnya kalau kita ngomong konteks gereja ya Pak Antoni, ya saya ini merasa GMS ini rumah saya Pak, saya tinggal di sini 28 tahun, kalau ini rumah, saya sudah tinggal di rumah ini 28 tahun. Iya, waktunya renovasi juga. Ya, tentu saya kalau anak-anak mungkin ya saya nggak ngurus rumah saya mau kotor, mau jelek, ya enggak. Tapi ketika kita semakin dewasa, kita harus punya kepedulian dong. Maksudnya secara dewasa kita harus memperhitungkan bahwa ya gereja itu juga perlu bayar listrik misalnya, atau air, kebersihan dan sebagainya kan harus ditopang dan fixed cost lah. Iya. Dan kita ini kan tidak ditopang oleh pemerintah misalnya. Nah, siapa yang harus menopang? Ya orang yang ada dalam rumah itu. Kalau ini rumah tangga, makanya kita harus betul-betul iuran bersama, begitu ya. Betul. Ya kita harus punya kepedulian tentang hal itu, punya hati akan pekerjaan Tuhan. Termasuk
salah satunya di dalam konteks gereja ini. Tentu juga ada hal yang lain yang harus kita perkarakan sih tentang hal ini. Iya. Dan yang dalam pengamatan saya yang membuat runyam bagi banyak orang itu adalah ketika mereka secara real mendapatkan kasus-kasus di mana terdapat penyalahgunaan di dalam keuangan. Maka dari itu saya pikir stewardship sangat penting sekali ya. Setuju. Ya, karena ya saya bisa mengerti karena yang mereka ucapkan itu adalah sesuatu yang real terjadi. Jadi memang terjadi banyak kesalah pengelolaan, ya kan, skandal keuangan, ya kan. Nah, akhirnya banyak orang kepahitan kan, banyak orang akhirnya tidak mau lagi mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan karena itu tadi, ya kan, karena situasi-situasi yang dilihat penyalahgunaan yang terjadi. Tapi justru Alkitab menekankan sekali tentang stewardship ya, penata layanan yang baik di dalam ini ya. Oke. Ya, artinya semua orang harus bertanggung jawab dengan panggilannya kan begitu. Jadi kita sebagai jemaat ya kita punya panggilan untuk mendukung pekerjaan Tuhan tentunya dalam konteks gereja. Pelayan Tuhan tentu juga dalam konteks memenuhi panggilannya dan bertanggung jawab. Kita semua bertanggung jawab kepada Tuhan nanti begitu sebetulnya. Iya, betul. Ya, puji Tuhan. Ya, dan kalau bisa saya simpulkan ini, Pak Rizal dan Bu Sweta ya. Jadi hal seputar bagaimana persepuluhan di dalam ranah praktis dalam kehidupan kita adalah yang pertama tadi harus dimulai dengan pemahaman yang benar. Ya, memahami persembahan persepuluhan ini tidak dengan sudut pandang perjanjian lama, tapi harus dengan sudut pandang perjanjian baru. Perjanjian lama itu maksudnya itu bayang-bayang saja. Ya, betul. Kan? Karena Yesus sudah menebus kita dan sekarang perspektifnya adalah perspektif perjanjian baru. Ya kan, di mana perspektif perjanjian baru itu adalah dengan kemurahan hati, segenap hati, ya kan. Kalau perjanjian lama, kadang-kala orang Israel kan tidak mengerti tadi ya. Agak terpaksa gitu. Ya, karena tadi Pak Rizal katakan terpaksa karena tidak mengerti hatinya Tuhan. Betul. Akhirnya mereka hitung-hitungan. Jadi imannya jadi transaksional. Betul. Ya kan? Nggak mungkin kita ulangi lagi. Nah, kalau hari ini kita masih transaksional, berarti kita sudah terjebak di dalam romantika perjanjian lama, gitu ya kira-kira ya. Jadi harus dengan segenap hati tadi ya, dengan kemurahan hati. Ya, tidak transaksional, ya, mengerti, memahami bahwa semua kita ini adalah anugerah Tuhan, milik Tuhan, semua diberikan kepada kita, dan ketika kita mengembalikan itu bukan sebagai bentuk pajak, ya, dalam konteks perjanjian lama, tapi melibatkan hati kita untuk kita mendukung tadi ya pekerjaan Tuhan, ya kan, penggembalaan, pelayanan, penginjilan, ya, kebutuhan semua yang ada, supaya gereja bisa terus beroperasi untuk melayani umat begitu ya. Nah, itu saya pikir sebuah konsep yang seharusnya ya ada mengenai persembahan persepuluhan ya. Dan yang juga selanjutnya tentang stewardship tadi ya. Stewardship tadi mengenai penata layanan yang baik, ya kan. Gereja juga harus punya stewardship yang baik supaya semuanya bisa dipertanggungjawabkan tentunya ya kembali kepada umat, ya kan, mana pos-pos anggaran dan semuanya itu jelas-jelas harus clear di sana ya. Kalau negara ini kan punya BPK contohnya ya, Badan Pemeriksa Keuangan begitu ya, dan kalau di negara-negara Barat kadang-kala ada akuntan publik ya, akuntan pajak yang mengaudit ya, dan saya pikir gereja pun juga harus begitu, harus siap diaudit. Puji Tuhan kita juga sudah seperti itu, ya kan. Dan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban sebetulnya kepada pihak publik ya tentang penata layanan keuangan di dalam gereja. Begitu. Nah, apa pesan Pak Rizal, Bu Sweta, ya kan? Yang terakhir ini mungkin ya kepada juga ini mungkin closing statement juga ya. Kepada rekan-rekan mungkin ya, para pemirsa semuanya yang hari ini mungkin masih punya trauma ya kan di dalam mengembalikan persepuluhan ya, yang mungkin masih cenderung hitung-hitungan ya, yang masih transaksional ya, yang mungkin punya pemahaman yang kurang tepat mengenai persembahan persepuluhan. Apa yang Pak Rizal bisa dan Bu Sweta juga masing-masing kalau ini ya, apa bisa disampaikan, dikatakan kepada saudara-saudara kita ini supaya mereka mulai memahami mengenai intisari ya dari hati Tuhan. Bu Sweta. Jadi kalau saya benar-benar kenali Tuhan, kenali hatinya, dan ketika kita sudah memiliki Tuhan, sebenarnya hidup kita itu sepenuhnya milik Tuhan.
Jadi ketika kita mengembalikan persepuluhan itu lahir dari cinta kita kepada Tuhan. Nah itu yang akan membuat kita semakin mengenal Dia. Percaya saja pada Tuhan. Nah, Tuhan itu akan meluruskan jalan-jalan kita. Gitu Pak. Iya. Kalau Pak Rizal? Ya, kita harus semua harus menyadari bahwa hidup kita ini 100% milik Tuhan. Karena itu termasuk uang, karir, keluarga, semuanya adalah milik Tuhan. Karena itu kalau kita bicara tentang persembahan, kita harus memperkarakan setiap uang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu untuk sungguh-sungguh digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tentu pekerjaan Tuhan itu luas sekali, tidak hanya gereja, tapi juga ada banyak hal yang lain yang harus kita topang. Karena itu saya mendorong teman-teman juga untuk perkarakan setiap rupiah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita sungguh-sungguh tanya kepada Tuhan, kemana kita harus memberikannya, mengelolanya. Iya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah mendengar tips-tips yang alkitabiah, yang biblical, tapi juga yang praktis tentang bagaimana sih sebetulnya sudut pandang kita yang benar mengenai persembahan persepuluhan dan bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan kita, ya. Dan bahkan kalau kita melihat lebih dalam lagi sebetulnya di dalam konteks budaya keyahudian Tuhan Yesus Kristus, persembahan persepuluhan itu tidak hanya kepada waktu itu ya kepada bait Allah atau kepada gereja saja, tapi juga kepada keluarga. Maksud saya adalah keuangan itu juga dipakai untuk kita mengatur yang terbaik untuk keluarga, untuk rencana ke depan, ya, investasi. Tapi juga persembahan yang juga dikhususkan juga untuk orang lain sebagai bentuk kepedulian sosial. Ya kan, tidak boleh ada orang yang jarak antara si kaya dan si miskin itu selalu timpang. Dalam sistem masyarakat Yahudi kuno tidak boleh semacam itu. Itu keadilan sosial. Tuhan perintahkan bahkan ya kan, supaya yang lebih kuat, lebih kaya menopang, mengangkat yang lebih lemah. Ya kan, supaya terjadi sebuah setara, kalau nggak mungkin lah ya, tapi kesenjangannya itu dipersempit. Begitu ya. Seharusnya hati seperti ini yang harus kita miliki sebetulnya ya. Kalau kita bicara mengenai hal-hal seputar keuangan. Ya, jadi kita tidak terjebak di dalam ketamakan, ya kan, greediness begitu ya, murni kapitalis begitu ya, yang tidak peduli orang, kita sikat kanan kiri, yang penting aku untung, yang penting aku survive, ya kan, yang lain mau apapun terserah begitu ya. Itu tidak boleh sebetulnya di dalam hati anak-anak Tuhan. Sekalipun mungkin kita hidup dalam sistem dunia yang seperti itu, ya kan, dalam budaya yang menderak kita semacam itu, tapi sebetulnya kita sebagai anak Tuhan, garam dan terang dunia harus berbeda dong dari cara-cara yang seperti itu ya. Kita menunjukkan bagaimana kita bisa bekerja dan berbisnis, berdagang, berusaha sebagai seorang Kristen yang menerangkan, yang ingin membawa Kristus di dalam marketplace itu. Dan di sana nama Tuhan itu akan dimuliakan. Ya, banyak orang kadang ngomong, nggak mungkin Pak, nggak bisa. Tapi saya percaya bisa. Dan ini sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari kita melihat bukti nyatanya, yaitu apa yang dialami ya oleh Pak Rizal dan Bu Sweta dalam perjalanan kehidupan mereka dalam berusaha, bekerja ya, dan berbisnis. Saya percaya masih banyak lagi cerita-cerita yang lain yang tidak bisa kita share pada kesempatan ini ya, dan nanti kita akan lihat ya dalam perjalanan kita masing-masing ya, Tuhan akan pimpin kita untuk kita betul-betul punya kemurahan hati, memahami sudut pandang Allah, hati Allah kalau kita bicara mengenai persepuluhan. Dan ketika kita memberikan persepuluhan itu bukan lagi dengan prinsip transaksional, tapi dengan cinta, dengan kasih, dengan pemahaman, dengan pengertian, dengan kemurahan hati yang meluap-luap oleh karena cinta dan kasih kepada Tuhan, ya, loving God, loving the work of God, ya, and loving the house of God. Cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, cinta rumah Tuhan. Saya percaya bahwa saudara diberkati lewat episode kali ini, dan nantikan episode selanjutnya kita akan bicara mengenai hal-hal yang akan sangat-sangat praktis lainnya yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Rizal, Bu Sweta atas waktunya. Ya, Tuhan memberkati, dan kiranya dimanapun siaran ini akan tonton dilihat, banyak orang akan dicerahkan dan konsep mereka akan diubahkan. Dan mereka akan memberikan dengan segenap hati dan segenap dedikasi mereka kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa sama-sama. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur
buat pembicaraan kami yang sangat kami nikmati Tuhan hari ini. Dan kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, Engkau telah memberikan segalanya bagi kami semuanya. Kalau Engkau telah memberikan segalanya buat kami, maka hidup kami ini sepenuhnya 100% adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan kalau hidup kami ini milik-Mu, maka sisi-sisi keuangan yang Engkau percayakan kepada kami itu juga milik-Mu. Ajarkan kami hari ini untuk kami tidak punya iman transaksional. Ajarkan kami hari ini, berikan kami hati yang punya rasa aman kepadamu, tidak curiga kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menopang, memelihara, tidak pernah berkekurangan, selalu ada jalan mujizat di dalam sisi-sisi kebutuhan keuangan kami Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau sungguh-sungguh, pemahaman dan cinta kepadamu ya Tuhan, supaya kami memberikan semuanya seperti apa yang Alkitab ajarkan kepada kami dengan kasih, dengan murah hati Tuhan, supaya pekerjaanmu, supaya di rumah Tuhan seluruh pekerjaan pelayanan bisa terus dilaksanakan dan umat Tuhan bisa dilayani dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, pakai kami sebagai bendahara kerajaan surga Tuhan untuk memastikan pekerjaan-Mu dilaksanakan tanpa gangguan Tuhan selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu atas kami semuanya. Engkau memberkati kami berkat rohani, tapi juga berkat jasmani tercurah dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, di dalam karir kami, keuangan kami, kesehatan kami, semua hal dalam hidup kami Tuhan, Engkau bekerja, Engkau memberkati. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.